sekarang ini pertemuan terakhir ya, mungkin di surat An-Nasr, insya Allah. Ini bagian ketiga surat An-Nasr. Di minggu kemarin kita sudah sampai ke ayat 2 ya. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan juga sedikit bagian dari ayat ketiga ya, yaitu fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba ya. Saya ulangi sedikit ya tentang ayat ketiga ini ya, ayat yang mempunyai ini ayat yang merupakan tujuan ya dari surat ini ya. Inti dari surat ini ada 4 poin yang dibahas di ayat ketiga ini. Yang pertama adalah syarhul mufrodat. Syarhul mufrodat yaitu penjelasan kosakatanya ya. Yang pertama yang akan dijelaskan adalah tasbih, dan ini sudah dijelaskan kemarin ya. Yang kedua adalah tahmid ya, karena ada bihamdi, ya, tahmid. Yang ketiga adalah istighfar. Nah, maka tasbih sudah kita bahas kemarin ya. Makna dari tasbih adalah at-tanzih. At-tanzih itu apa? At-tanzih itu adalah mensucikan Allah ya, membersihkan Allah, menjauhkan Allah dari hal-hal yang tidak layak untuknya ya. Maka tasbih ini merupakan salah satu zikir ya yang sangat sering diulang baik ketika sholat ya, ataupun banyak ayat-ayat yang memerintahkan secara khusus ya untuk kita bertasbih kepada Allah ya. Bahkan di antara kemarin sudah disampaikan, di antara ada buruk ya seorang hamba kepada Robnya adalah ketika dia berdoa tanpa diawali oleh tasbih dan tahmid ya, tanpa diawali oleh dengan mensucikan Allah, dengan mengagungkan Allah ya, dengan memuji Allah, dan kita ujug-ujug berdoa gitu ya, itu merupakan adab yang buruk. Nah, maka di kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang syarhul mufrodat ya, yaitu tentang tahmid ya. Apa itu tahmid? Tahmid adalah alhamdu marratan ba'da marratin ya. Yani memuji berulang-ulang ya. Tahmid juga diartikan dengan as-sana'u bis sifatil jamilah. Memuji, menyanjung ya Allah dengan sifat-sifat yang sangat indah, dengan sifat-sifat yang terpuji ya, dengan sifat-sifat yang agung. Alhamdu ya, pujian itu kebalikan dari azzammu. Azzammu itu apa? Hinaan, celaan ya. Nah, jadi alhamdu di sini adalah kita menyanjung Allah, memuji Allah dengan sifat-sifat yang indah, dengan sifat-sifat yang baik ya. Dan pujian ini tidak hanya sekali, tapi berulang ya, terus-menerus. Ada juga istilah lain yaitu al-madhu ya. Al-madhu juga memuji ya, akan tetapi al-madhu ini adalah yutlaqu ala man la hayata lahu. Memuji sesuatu yang tidak hidup ya, seperti kita memuji keindahan alam, ih indah banget gitu ya, itu kita menggunakannya dengan al-madhu ya. Wah, eh, terhamparnya bumi ini ya dengan segala keindahannya ya, dengan segala keteraturannya, nah gitu, itu al-madhu ya. Nah, maka kalau al-madhu ya, kalau al-madhu itu tidak, pujian itu tidak mesti diawali oleh nikmat
Kalau alhamdu, kita mengucapkan alhamdu itu ketika kita mendapatkan suatu nikmat, ya, kemudian kita alhamdulillah. Tapi kalau al-madhu, pujian, ya, sama juga pujian, itu tidak disyaratkan harus diawali oleh nikmat, ya. Seperti ketika kita melihat lautan misalnya, ya, melihat lautan, kita langsung langsung memuji, wih, ma ajmalal bahr, gitu, ya. Betapa indahnya lautan ini, ya. Begitu menakjubkannya lautan ini. Tanpa diawali nikmat dulu. Apakah lautan bisa memberikan kita nikmat? Tidak juga, ya. Tapi kita memujinya. Kan tapi kalau alhamdu, ya, diawali oleh nikmat, maka kita memuji kepada Allah atas nikmat. Nah, maka yang perbedaan antara tasbih dan tahmid, ya. Kalau tasbih yakni i'lanu tanzihi lillahi lidzalika robatohu bisifatis salbi, ya. I'lanu tanzihi lillah, kita memberitahukan, kita mengikrarkan, ya, pujian terhadap Allah, ya, memuji Allah, mensucikan Allah, ya, dari sesuatu yang tidak berhak untuk Allah. Adapun tahmid, tahmid itu adalah kita mengikrarkan pujian kepada Allah, ya, dengan sifat-sifat yang baik. Walizalika robatohu ba'dahum bisifatil isbat, ya. Ya kalau tasbih itu tadi robatohu bisifatis salbi, ya, biasanya diikat, ya, oleh sifat-sifat yang negatif. Misalnya seperti ayat waqalu takhadallahu walada, dan mereka mengatakan bahwa Allah menjadikan seorang anak. Subhanahu. Nah, gitu kan, ya. Maha suci Allah. Tidak mungkin Allah mempunyai anak. Gitu. Ya. Nah, kalau tahmid, tahmid itu bisifatil isbat, ya, diikatnya dengan sesuatu yang apa namanya, yang pasti, maksudnya yang bukan pasti. Misalnya begini, dengan kita mengucapkan nikmat itu, ya, mengikrarkan nikmat itu. Misalnya kita berdoa setelah makan, gitu kan. Alhamdulillahilladzi at'amani hadza. Kan gitu kan. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepadaku, yang telah memberiku makan dengan makanan ini, ya. Wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin, dan telah merizkikan kepadaku semua makanan ini, ya. Nah, begitu kan dengan isbatnya, gitu, dengan nikmatnya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana, ya, wa ilaihin nusyur. Ya, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami, begitu kan, ya. Jadi ada isbat, ya. Nah, itu tasbih dan tahmid. Nah, maka Islam ini memberikan perhatian yang luar biasa tentang dua zikir ini, yaitu tasbih dan tahmid, ya. Seperti di awal saya sampaikan bahwa kita banyak menemukan zikir tasbih, ya, dan tahmid, ya, apalagi ketika sholat, ya. Jadi ketika sholat itu tidak terlepas dari tasbih dan tahmid, betul tidak, ya. Dari mulai takbiratul ihram, ya, kemudian ketika ruku, ketika sujud, gitu, ya, itu dipenuhi oleh tasbih dan tahmid. Nah, lafadz alhamdulillah, ya, lafadz alhamdulillah ini juga banyak kita temukan, ya. Islam menganjurkan untuk membaca lafadz alhamdulillah, ya, di keseharian kita. Nah, ini sifatnya ada dua, ya. Yang pertama adalah bersifat wajib, ya. Yang kedua adalah bersifat mustahab. Kalau bersifat wajib, misalnya hamdalah ketika khutbah sholat Jumat, ya. Misalnya ketika sholat Jumat kan ada innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu. Nah, itu sifatnya wajib, ya. Atau hamdalah ketika khutbah sholat Id, ya. Nah, ketika misalnya nanti sholat Id, gitu, ya, kita perhatikan bahwa khotib, ya, itu selalu diawali dengan hamdalah. Nah, itu sifatnya memang wajib. Ada hamdalah yang mustahab, ya. Mustahab itu ya dianjurkan.
ya ketika yang pertama ya ketika ba'dal akli ya setelah makan gitu kan tadi alhamdulillahilladzi at'amani hadza, kemudian setelah bangun tidur gitu ya, kemudian ketika bersin ya ketika bersin dan mengucapkan alhamdulillah. Nah, hanya memang ini ya ketika bersin ini nih terkadang eh, ini salah satu yang sering sekali dilupakan oleh orang gitu ya, khususnya ketika menjawab orang yang bersin ya, adalah orang yang bersin. Ada orang bersin gitu ya, kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, ya terkadang di sekelilingnya tidak tidak menjawab lagi. Harusnya kan ketika yang mendengar oh, alhamdulillah, maka kita mendoakannya lagi gitu kan. Apa? Yarhamukallah, begitu kan ya? Yarhamukallah. Kemudian dijawab lagi yahdikumullah wa yuslihu balakum. Kan begitu. Ya. Ini apa namanya? Di antara salah satu keberkahan yang bisa kita undang dalam keluarga kita ya, ya skup terkecil dulu lah di keluarga gitu ya, adalah ini gitu. Jadi kita perhatikan, doakan alhamdulillah gitu kan ya, yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu, semoga Allah menyayangimu. Kemudian dijawab lagi gitu kan, yahdikumullahu wa yuslihu balakum, semoga Allah selalu memberikan kamu petunjuk ya, dan selalu membereskan urusanmu. Ini kan doanya luar biasa. Ya, apalagi apabila misalnya setiap keluarga ya, membiasakan hal ini ya, maka keluarga itu akan dipenuhi dengan hal-hal yang baik ya. Terkadang kita kan mencari-cari ya bagaimana sih kita bisa mendatangkan keberkahan Allah ya dalam keluarga, dalam rumah tangga. Ya salah satunya ini ya. Salah satunya dengan misalnya ada anak gitu, diajarkannya alhamdulillah gitu ya. Nanti kalau bersin bilang alhamdulillah ya. Alhamdulillah nanti gitu. Nanti kalau ada yang bersin jawabnya yarhamukallah gitu ya. Diajarkan seperti itu. Nah, inilah salah satu pintu keberkahan di dalam rumah tangga ya. Nanti mereka akan terbawa ya. Nah, anak nanti akan terbawa di skup yang lebih besar gitu ya, di lingkungannya ya, di tempat bergaulnya gitu. Jadi dia akan terbiasa ketika bersin alhamdulillah begitu ya. Kemudian alhamdulillah setelah apa lagi Bu biasanya? Sering ya, banyak ya. Saya ketika sudah belajar gitu kan ya, alhamdulillah. Pokoknya hal-hal kecil, nikmat-nikmat kecil yang kita apa namanya yang kita dapatkan ya, maka kita akhiri dengan alhamdulillah. Apa ini ada lebih dari 30 tempat yang dianjurkan membaca hamdalah ya. Berarti saking eh, nikmat Allah itu tidak terhitung ya. Setiap harinya, bukan setiap harinya, setiap detiknya, setiap menitnya itu selalu ada nikmat Allah ya. Maka kita dianjurkan untuk bertahmid ya. Itu tasbih dan tahmid. Nah, sekarang kita masuk ke al-istighfar ya, istighfar. Nah, kita sudah sering ya mendengar kata istighfar. Istighfar ini apa? Tolabul maghfirah ya, meminta ampunan. Jadi kalau misalnya ada kata yang diawali oleh itu meminta ya. Istikharah berarti apa? Meminta kebaikan ya. Kemudian istighosah ya, istighosah yaitu meminta pertolongan. Dan apalagi istisqo ya, meminta hujan. Kemudian apalagi istitoah ya, meminta, itu dari to'ah ya, dari meminta ketaatan ya. Jadi istatoah itu biasanya mampu ya. Jadi kan lima nistatoah ilaihi sabila gitu kan ya, melaksanakan haji bagi siapa yang mampu gitu ya. Tapi di situ kan ada istatoa, asalnya dari toa, dari taat. Jadi meminta ketaatan, bahwa bukan kita yang memampukan diri kita,
tapi kita minta dimampukan oleh Allah, ya. Jadi jangan sampai kita sudah menjudge diri kita bahwa ada saya mah nggak mampu haji gitu ya, ada saya mah nggak mampu umroh gitu, ya. Ya boro-boro haji, ya. Untuk sehari-hari saja saya kesulitan, misalnya begitu gitu. Padahal kan istitoah itu kita meminta untuk diberikan ketaatan, ya. Berarti kan meminta, kalau meminta berarti ada yang diminta, ya. Siapa yang diminta? Allah. Maksudnya kita diberikan meminta untuk diberikan ketaatan untuk melaksanakan ibadah haji, kan begitu, ya. Jadi kita yang diminta oleh Allah dari kita ini bukan memampukan diri, bukan, tapi kita meminta dimampukan oleh Allah, ya. Kan kalau mampu, bagi yang mampu gitu ya, bagi yang mampu eh, terkesannya ya bahwa haji itu untuk orang-orang yang memiliki harta saja, ya. Bagi orang yang tidak memiliki harta kan kemampuannya biasanya identiknya dengan harta gitu. Apalagi sekarang luar biasa ya, ibadah haji biayanya mahal juga gitu ya. Nah, akan tetapi, ya, kalau kita melihat dari kata dasarnya ini ya, dari kata dasar istato'a itu dari to'a, kan? Dari taat gitu. Maka meminta ketaatan. Kita meminta kepada Allah agar taat dalam melaksanakan, ya, dalam eh, apa namanya, ya, dalam melaksanakan ibadah haji gitu. Minta dimampukan. Nah, maka dari sini semua orang berhak untuk meminta, betul tidak? Bukan hanya orang-orang yang beruang saja, mempunyai uang saja, tidak gitu. Tapi semua berhak minta kan ke Allah. Ya. Berhak minta untuk dimampukan. Jadi tidak ada alasan gitu, tidak akan ada statement gitu bahwa saya mah nggak, masa nggak mungkin haji gitu kan, kayak gitu. Nggak boleh gitu. Itu suudzon kepada Allah. Ya, bahwa yang Allah minta adalah liman istata'a ilaihi sabila, bagi orang yang mampu, ya, yang bagi orang yang dimampukan. Berarti dimampukan itu setelah meminta dulu ke Allah. Ya, nanti Allah ya, urusan Allah itu, ya. Biarkan Allah yang bekerja gitu. Kita tidak usah berpikir dari mana ya, seperti apa ya, tidak. Kita minta aja dulu gitu ya. Ya Allah mampukan gitu. Ya Allah mampukan untuk haji, ya Allah mampukan untuk umroh gitu ya. Jalannya biar Allah yang membukakan. Nah, itu isti ya. Jadi kalau ada kata yang diawali dengan isti itu artinya meminta, ya. Istighfar secara bahasa adalah tolabul maghfirah, ya, meminta ampunan, ya. Ai tolabun minallahi an yughatti adzunuba, ya. Jadi meminta kepada Allah, ya, supaya menutup, ya, yughatti itu menutup. Supaya menutup apa? Menutup dosa-dosanya, ya. Supaya meninggalkan dosa-dosanya, itu menghapus dosa-dosanya, ya, menutupi. Maka inilah ketika misalnya kok sebenarnya ada, ya, Allah itu kan maha maha menutupi aib kita gitu ya. Mungkin kita ditutup aib itu karena istighfar kita juga, ya. Kita banyak ketika kita melakukan kesalahan gitu ya, kita langsung menyadarinya, langsung kita beristighfar, ya, maka Allah menutupi aib kita. Banyak orang juga yang sebenarnya oleh Allah ditutupi aibnya, ya, tapi dia sendiri tidak bisa me, apa namanya, dia sendiri tidak bisa mengatur, mengelola, memanage dirinya, ya, untuk menutupi aibnya sendiri. Sehingga dia secara tidak sadar dia membuka aibnya sendiri, padahal Allah sudah tutup. Ya, dengan cara apa saja, ya. Terkadang orang kalau dia membuka aib orang lain, ya, secara tidak sadar dia pun sebenarnya sedang membuka aibnya sendiri, ya. Jadi hati-hati ketika misalnya kita ingin ya, nauzubillah ya, mudah-mudahan kita dihindarkan dari itu ketika kita ingin mempermalukan orang, ya, ingin menghina orang, gitu, ingin menjatuhkan orang, gitu ya. Maka sebenarnya gitu, untuk orang-orang yang melihat dia, sebenarnya dia sedang membuka aibnya sendiri.
Nah, ya. Maka dengan istighfar ini, dengan kita banyak beristighfar, ya, maka Allah akan menutup aib kita dan Allah akan menghapus dosa-dosa kita. Ya. Nah, maka di sini ada lafaz, ya, ada kalimat, ya, yang menunjukkan tentang gofaro, ya, ampunan. Maksudnya apa sih gofaro itu? Ya, di sini ada ja'a ghafirun minan nasi, ya, telah datang segerombolan orang, ya, sekumpulan orang. Ini gofirun itu adalah sekumpulan orang yang sangat banyak, ya, sehingga kita tidak bisa mendeteksi satu orang gitu, ya, saking apa, saking banyaknya orang, siapa aja gitu. Nah, itu makna gofir, jadi menutup, ya, jadi menutup kejelasan kejelasan seseorang gitu, yang nggak kelihatan ini, ya, saking banyaknya itu siapa siapa siapa. Nah, itu dari gofaro, ya, jadi gofaro itu dosa ada tapi disamarkan, ya, disamarkan begitu. Nah, ini masya Allah, ya, istighfar ini, kedahsyatan istighfar ini luar biasa, ya. Dan kita pun diajarkan di dalam surat Nuh, ya, dalam surat Nuh, apa tuh, faqul tustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara, ya, maka beristighfarlah kalian kepada Allah, innahu kana ghaffara, sesungguhnya Allah maha, benar-benar maha pengampun. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara, ya, pasti Allah akan turunkan kepada kalian hujan yang sangat lebat. Jadi dengan istighfar ini, ya, Allah akan menurunkan kepada kalian hujan yang sangat lebat. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banina. Ya. Dan Allah akan memberikan kepada kalian harta dan anak yang banyak. Ya. Wa yumdidkum, apalagi tuh selanjutnya, wa yumdidkum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anharo, ya. Dan Allah akan menjadikan untuk kalian jannat, ya, kebun-kebun, wa anharo, dan sungai-sungai terisi dengan air, penuh dengan air. Jadi luar biasa ketika kita ingin harta yang banyak, ya, ingin kehidupan yang nyaman, ya, ingin anak-anak gitu, ingin dikarunia oleh anak gitu, ya. Maka dengan apa? Dengan istighfar. Tapi kan kita di Indonesia nggak istighfar juga hujan banyak gitu kan. Ya, anak udah ada gitu, ya. Ya, harta juga lah misalnya gitu, ya. Harta juga lumayan lah gitu. Terus apa fungsi istighfar gitu kan, ya. Nah, kita di surat ini mungkin eh, konteksnya pada saat itu tentang kaumnya Nabi Nuh gitu, Bu. Jadi kaumnya Nabi Nuh itu, ya, mengeluh kepada Nabi Nuh, ya, karena mereka sudah ditimpa kemarau yang sangat panjang gitu, ya, kemarau yang sangat panjang. Dari kemarau ini, ya, menyebabkan apa, menyebabkan, ya, ibu-ibu tidak mendapatkan nutrisi yang baik, ya, sehingga mereka tidak bisa hamil, ya. Kemudian tanaman-tanaman menjadi kering, mati gitu, ya. Sungai-sungai menjadi kering gitu, ya. Pun tidak ada kehidupan, ya. Mereka ada dalam kehidupan yang sangat-sangat sulit gitu, ya. Maka mereka pergilah kepada Nabi Nuh gitu, ya. Ini gimana nih? Coba carikan solusinya gitu. Maka kata Nabi Nuh apa? Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Minta ampunlah kepada Allah. Bahwa semua yang menimpa kalian itu disebabkan oleh dosa-dosa kalian. Ya. Maka untuk menghapus dosa-dosa kalian itu dengan apa? Dengan istighfar. Ya. Nah, mungkin itu konteks dengan kaum Nabi Nuh. Ya, berbeda, ya, permasalahan kaum Nabi Nuh dengan permasalahan kita kan pasti berbeda, ya. Dan setiap orang mempunyai permasalahan hidup yang berbeda-beda. Tapi solusinya apa? Solusinya satu. Apa? Istighfar. Ya. Permintaan kaum Nabi Nuh berbeda dengan permintaan kita, dengan kebutuhan kita. Permasalahannya juga berbeda, ya. Tapi oleh Allah dikasih solusi satu untuk semua permasalahan. Apa?
istighfar. Ya. Jadi kadang saya pun seperti itu ketika misalnya ya apa ini kenapa misalnya anak saya kok begini gitu ya, ada permasalahan misalnya dengan anak sama ini, oh ya Allah gitu ya, ini dosa saya gitu, maka kita langsung langsung beristighfar ya. Kesalahan banyak kesalahan manusia ya adalah terkadang kita tidak menyadari kesalahan kita ya. Jadi beruntunglah ya bagi orang-orang yang Allah berikan kepekaan terhadap kesalahannya. Jadi kesalahan sedikit pun ya, oh, ya Allah, saya salah ya, astagfirullah, astagfirullah gitu. Tapi ada juga orang yang kesalahannya sudah nampak di depan matanya gitu ya. Semua orang menganggap bahwa itu adalah salah, tapi orang yang melakukan kesalahan dia tidak menyadari kesalahannya. Ya, bahkan dia menjadi arogan gitu. Kan ada juga yang seperti itu. Ini hati-hati. Jadi intinya tadi istighfar itu adalah bahwa apapun ya apa permasalahan hidup eh, yang kita hadapi ya, kemudian eh, keinginan yang kita harapkan dari Allah gitu ya, maka awali dengan istighfar. Jadi tadi ya kita awali doa kita dengan tasbih ya, dengan tahmid, dengan istighfar gitu ya. Masya Allah, makanya ini surat ini tuh ya, surat ini tuh benar-benar relate banget dengan kehidupan kita gitu ya, dengan kehidupan kita, karena kita selalu selalu menghadapi kehidupan yang seperti itu gitu ya, dengan kesulitan ya, dengan kebahagiaan, bagaimana ketika kita sulit harus seperti apa, ketika kita bahagia harus seperti apa. Nah, surat inilah menjelaskan kepada kita ya. Oke, itu istighfar. Kemudian ada at-taubah. Ya, kan ada kata wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Ya, apa itu taubat? Nah, saya nanya dulu ke ibu-ibu. Apa Bu Ibu taubat itu apa? Kira-kira. Taubat adalah Mengakui kesalahan. mengakui kesalahan. Betul. Ada lagi? Berjanji tidak mengulangi. Ya, berjanji tidak mengulangi. Betul. Ya. Ada lagi? Oke. Ya. Ya, at-taubah gitu ya. Betul yang diucapkan oleh ibu-ibu, betul ya. Itu dari segi mustalah fikihnya ya. Jadi dari segi mustalah fikih itu at-taubatu an-nadamu wal azmu ala adamil aud. An-nadamu ya, yaitu penyesalan. Betul tadi ya, mengakui kesalahan, menyesal gitu kan ya. Terus tadi betul wal azmu ala adamil aud ya, dan eh, berkomitmen untuk tidak mengulanginya lagi gitu kan. Nah, itu at-taubah ya. Tapi secara bahasa Ibu ya, kita lihat dulu secara bahasa, at-taubah lughatan ar-ruju' ya. Secara bahasa taubat itu apa? Ar-ruju', kembali ya, kembali. Ini taba'anil maksiyah ya. Ai roja'a anha. Jadi maksudnya kembali itu apa? Ketika seseorang ya berada pada ruangan kebaikan, ya, ruangan kebaikan. Kemudian dia keluar dari ruangan kebaikan itu menuju ke ruangan maksiat, ya. Dia ada dalam circle maksiat. Maka ketika dia menyadari bahwa saya sedang tidak dalam ruangan yang baik, maka saya bertobat. Saya ingin kembali, ya. Maksudnya kembali kemana? Kembali kepada ruangan yang baik. Nah, itu kembali, ya. Jadi asalnya dari ruangan maksiat, dia kembali lagi kepada ruang kebaikan. Nah, itu taubat, ya, secara bahasa. Nah, maka ada di Al-Qur'an yatubullahu, ya, yatubullahu. Ya. Allah bertaubat. Maksudnya Allah bertaubat apa gitu, ya. Bahwa
Allah bertaubat bukan Allah bertaubat. Allah bertaubat kepada siapa? Kepada siapa kan? Nggak jelas gitu kan? Nggak mungkin gitu ya, nggak mungkin. Nah, maksudnya ya tubullah, nanti ibu-ibu kalau menemukan ya tubullah Allah bertaubat, maksudnya apa? Bahwa ketika seorang hamba bermaksiat, maka Allah berpaling kan dari hamba itu, ya, berpaling dari hamba itu. Maka ketika hamba itu bertaubat, Allah kembali lagi kepada hamba tersebut. Nah, seperti itu, ya. Jadi maksudnya Allah bertaubat itu Allah kembali lagi, ya, kembali lagi memberikan hidayah kepada hamba yang bertaubat, ya. Maka apa namanya? Tahu kalau penyesalan, ya, penyesalan itu adalah pintu pertama menuju taubat gitu. Ya enggak? Jadi taubat itu bukan penyesalan, bukan. Karena kalau hanya penyesalan, ya hanya penyesalan saja itu belum masuk ke taubatnya. Cuman taubat itu penyesalan itulah pintu pertama menuju taubat. Ya, berawal dari apa dulu? Berawal dari penyesalan dulu, ya, menyesali dulu gitu ya. Ya Allah gitu ya. Hamba itu tahu bahwa ini tuh perbuatan yang buruk, ya Allah, hamba menyesal melakukan ini gitu kan. Nah, itu sudah ada alarm untuk apa? Untuk menuju ke taubat. Ya, untuk menuju lagi kepada Allah. Ya, kepada ketaatan kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Nah, maka di sini Allah apa namanya? Allah akhiri surat ini dengan innahu kana tawwaba. Ya, sesungguhnya Allah Maha penerima taubat. Tawwaba. Ya. Bahwa di sini tawwaba ini adalah, ya, kalau apa namanya? Benar-benar Maha penerima taubat. Bahwa begini maksudnya ya. Allah itu kita hambanya, ya, baru ingin baru baru terbersit, ya, ingin menjadi lebih baik saja, ya. Allah itu sudah merangkul, ya, untuk bersiap merangkul kita. Ini belum masuk ke taubatnya, tapi baru ada keinginan, ya, baru ada keinginan. Jadi di sini Allah ingin mengajarkan, ya, ingin memberitahukan kepada kita, yuk jangan takut gitu. Ya, jangan takut dengan dosa yang besar. Ketika kau berkeinginan untuk bertobat, ketika kau berkeinginan untuk menjadi lebih baik, ya, aku akan membentangkan tanganku, ya, aku akan merangkulmu. Ini dihadiskan ya dari Anas radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbihi azza wa jalla. Ini hadis qudsi, ya, hadis qudsi. Jadi apa hadis qudsi itu, ya, maknanya dari Allah, redaksinya dari Rasulullah SAW. Gitu, ya. Idza taqarrabal abdu ilayya shibron. Ya. Ketika seorang hamba mendekatiku sejengkal, ya, sejengkal gitu ya. Sedikit-sedikit mendekat ke Allah itu. Ketaatannya itu berangsur-angsur gitu ya, tapi lambat gitu, ya, sedikit-sedikit. Taqarrabtu ilaihi ziro'an. Maka aku akan menghampirinya ziro'an. Sehasta. Ziro itu sehasta. Kalau shibron sejengkal kan, gitu, sejengkal. Ya. Jadi kita masih jengkal gitu ya, menuju Allah itu sejengkal, tapi Allah itu menuju ziro'an. Maksudnya lebih lebih cepat lagi. Ya, lebih memberikan perhatian lagi. Wa idza taqarraba ilayya ziro'an taqarrabtu minhu ba'an. Dan ketika seorang hamba, ya, menambah frekuensinya tuh, ya, menjadi sehasta dekat denganku, maka aku akan mendekat dengannya sedepa. Sedepa itu segimana? Sedepa biasanya kalau ada bahasa Sunda depa gitu ya. Binatang depa. Wa idza atani yamshi ataituhu harwalatan. Dan jika dia mendatangiku sambil berjalan, maka aku akan mendatanginya dengan bergegas.
dengan berlari. Jadi kan hadis ini tuh ya menjelaskan kepada kita betapa Allah itu maha pemurahnya, maha penyayangnya. Ya, kita mengasihinya sekian, Allah itu memberikannya lebih banyak. Gitu. Dan hadis ini pun ya menjelaskan kepada kita, ketika kau sudah melangkah kepada Allah, jangan mundur lagi. Ya, karena Allah menjanjikan di sini tuh apa? Menjanjikan di sini tuh ketika engkau menuju kepada Allah sejengkal, ya, dan engkau istiqomah, maka Allah akan mudahkan engkau untuk menuju Allah itu dengan sehasta. Dan jika engkau tetap istiqomah, maka engkau bisa ya meningkatkan, maka Allah akan memberikan kemudahan kepadamu untuk meningkatkannya menjadi berjalan. Jadi nggak mungkin ketika seseorang ya sudah sudah mengikrarkan dirinya untuk menjadi lebih baik, ya menjadi stuck gitu. Allah tidak berikan progresnya, nggak mungkin. Pasti Allah akan mudahkan dia, tambahkan dia dengan ilmunya, tambahkan dia dengan semangatnya, ya sehingga dia tidak sejengkal lagi. Kan mungkin kalau sejengkal, oh ilmunya baru segini, gitu kan ya. Nah, jalannya yang terhampar baru segini gitu ya. Kemudian Allah berikan ilmunya lagi, berikan pemahamannya lagi gitu ya. Kemudian berikan kemampuan, berikan taufiknya gitu kan. Kemudian sehingga dia bisa bisa taat kepada Allah itu lebih tinggi lagi gitu. Seperti ibu-ibu nih contohnya. Awalnya keinginan untuk belajar, misalnya untuk belajar Al-Quran gitu ya, untuk memperbaiki tilawahnya. Apakah terus-terusan memperbaiki tilawahnya? Kan tidak. Ada progres yang Allah berikan. Ya, dari situ pengen ngafalin gitu ya, pengen mencoba menghafal gitu ya, dengan banyaknya rintangan dan halangan gitu ya. Apakah Allah biarkan ibu ada di posisi itu? Tidak kan? Ibu ingin lagi ingin tahu, ingin lebih mendalami nih apa sih isi Al-Qur'an ini, kan seperti itu. Terus gitu. Ya. Jadi hadis ini luar biasa. Ya. Jadi tidak mungkin Allah membiarkan hambanya yang bertaubat kemudian dia berada di posisi yang sama ya setiap harinya. Tidak gitu. Ya. Tapi ini janji Allah. Kalau dia konsisten ya komitmen dengan taubatnya, maka Allah akan berikan kemudahan ya. Kayak gitu. Maka innahu kana tawwaban, itu kan ada tanwin ya, tawwaban. Tanwin itu adalah nakiroh lit tafkhim ya. Itu lit tafkhim itu untuk mengagungkan gitu, bahwa Allah selalu menyambut hangat gitu ya taubat kita. Ya, meskipun kadang ya taubat sambal. Betul nggak Ibu? Ya, ya lah besok lah ya insya Allah besok enggak gitu ya. Tapi Allah tuh selalu menyambut hangat, baru juga istilahnya, baru juga kita teh mau bertobat gitu, pertolongan itu sudah datang aja gitu ya, kemudahan itu sudah datang aja padahal kita baru niat gitu ya, tapi kita balik lagi gitu ya, tapi Allah itu tidak apa namanya, tidak bosan gitu ya, tidak bosan menerima tobat kita yang bulak-balik gitu ya. Nah, gitu. Sekarang kita masuk ke poin yang kedua, yaitu eh, penjelasan mufrodat ya tentang tasbih, tahmid, istighfar dan taubat. Ya. Yang kedua adalah, Boleh nanya dulu nggak Ustazah? iya boleh Mangga. Jadi tadi yang taubat kan sebetulnya yang bagus itu taubat tidak mengulangi lagi gitu ya. Hmm, Tapi ternyata kalaupun mengulangi lagi Allah tuh nggak apa-apa gitu ya. iya, karena kan Hmm. kullu bani Adama khotoun gitu ya. Setiap anak Hmm. Adam itu selalu melakukan kesalahan. Khotoun di situnya juga ya, bukan khotiun. Kalau Hmm. khotiun itu melakukan kesalahan. Tapi kalau Hmm. khotoun selalu melakukan Berulang-ulang. kesalahan gitu Bu. Hmm. Ya. Iya, Jadi iya, iya, iya. fitrahnya manusia seperti itu. Ya, wa khairul khotoina tawwabuna. Dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah at-tawwabuna, orang yang bertaubat, yang beristighfar gitu. Ya, mengakui Hmm. kesalahannya gitu dan Iya, bertaubat, iya, tidak iya. tidak mengulanginya lagi. Ya.
barangkali lebih ini lagi, misalnya Ustazah, jadi kita tuh sebenarnya udah menyadari itu salah gitu kan ya, terus sudah bertaubat tidak akan mengulangi, tapi misalnya ada bagaimanapun yang namanya maksiatnya kan memang model-modelnya itu adalah hal yang menyenangkan gitu kan. Ya, Nah, jadi si betul. kesenangannya itu kadang-kadang masih suka kita ingat-ingat gitu. Itu tuh termasuk bertaubat apa enggak ya? Kalau hanya mengingat gitu ya, ya itu wajar saja ya. Tapi kalau Hmm. mengerjakannya lagi gitu, ya mengerjakannya Iya, iya. lagi, maka kalau misalnya bukan berarti ya Bu ya, orang bertaubat itu dia tidak melakukan kesalahan lagi gitu, tidak kan? Ya. Iya, iya. Jadi bukan berarti orang bertaubat itu dia sudah Iya. terhindar, sudah terbebas dari melakukan kesalahan kan tidak. Iya, iya, iya. Makanya kan istighfar Rasulullah SAW saja ya mengajarkan kepada kita kan, beliau mengajarkan kepada kita istighfar, beliau istighfarnya luar biasa kan begitu ya. Padahal Rasulullah itu kan Iya. maksum gitu ya. Tapi kenapa beliau selalu beristighfar? Karena nanti ada pendapat karena kan beliau juga basyar gitu ya. Basyar itu ya beliau juga manusia gitu ya. Terkadang nanti ada dibahas ya tingkatan-tingkatannya gitu ya. Kenapa kenapa kok Rasulullah disuruh beristighfar padahal beliau itu maksum gitu ya. Nah, apalagi kita manusia gitu, manusia yang ya tadi bukan berarti bahwa kita taubat gitu ya. Tidak ada godaan untuk melakukannya lagi gitu ya. Pasti ada godaannya gitu ya. Siap, Maka siap, siap. dianjurkan Jadi intinya, untuk beristighfar. iya, intinya di istighfarnya itu diperbanyak ya Ustaz ya. Iya, betul, betul ya. Siap, Makanya siap. kenapa Ya. tawwaba, maha penerima taubat gitu ya. Nah, karena ya Allah tahu gitu ya bagaimana bagaimana karakter manusia itu seperti itulah Bu. Tapi kan yang Nuhun Ustaz ya. iya, Eh, yang Allah anggap bagus tuh apa? Wa khairul khoto ini sebaik-baik orang yang bersalah adalah yang bertaubat gitu. Ya, yang kembali lagi ke Allah, kembali lagi ke Allah, kembali lagi ke Allah begitu, Bu. Ya. Ya, nuhun Ustaz ya. Ya. Kita lanjutkan ya. Nah, di sini apa sih yang poin kedua adalah apa ikatan antara tasbih dan tahmid ya. Kenapa banyak sekali ayat-ayat Al-Qur'an ya yang selalu mengikat ya, yang selalu menyebutkan kalau ada tasbih di situ ada tahmid ya. Saya contohnya tadi ya surat-surat An-Nasr, fasabbih bihamdi rabbika ya. Ada juga di surat Al-Baqarah ayat 30, wa nahnu nusabbihu bihamdika. Nusabbihu bihamdika. Ya, kami mensucikanmu dan memujimu. Ya, wa nuqaddisu lak dan mensucikanmu. Al-Hijr ayat 98, fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Fasabbih bihamdi rabbika, bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu. Ini juga tasbih tahmid. Ya. Kemudian surat Toha ayat 130. Wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Gitu, ya. Sabbih bihamdi juga. Dan surat Ghafir ayat 55. Wasabbih bihamdi rabbika bil asyiyi wal ibkar. Ya. Kemudian surat Al-Furqan ayat 58. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamutu wasabbih bihamdina. Kenapa nih ya? Kenapa selalu digandengkan antara tasbih dan tahmid? Apa sih gitu ya? Yang dimaksud itu apa? Nah, ini ada beberapa pendapat ya. Yang pertama adalah maksud di situ sabih bi gitu ya, yaitu at-tasbih walhamdu. Maksudnya itu ya tasbih dan tahmid. Jadi nggak ada kaitannya. Jadi huruf ba di situ kan ada wasabih bi gitu ya. Wasabih bi. Nah, bi-nya itu apa? Ba-nya itu kan dengan. Kalau kita biasa menerjemahkannya itu dengan gitu. Nah, kalau yang pendapat pertama, bi-nya itu bukan dengan tapi wa. Ya tasbih dan tahmid. Ya. Nggak ada makna lain gitu.
Ya, kita diperintah untuk bertasbih dan bertahmid, ya. Akan tetapi pendapat ini ya, kalau perubahan makna antara perubahan makna huruf ba itu kan tadi dengan gitu ya, diubah menjadi dan, itu harus ada dalil, harus ada korinahnya gitu ya, harus ada makna lain yang menguatkan bahwa yang dimaksud dengan ba di situ adalah dan artinya, ya. Jadi ini pendapat pertama, ini tidak kuat. Yang kedua adalah ba di sini, yaitu bihamdi, bi-nya itu ya, yang pertama dia maknanya itu hal, keadaan. Contohnya apa? Maksudnya apa? Fasabbih hamidan robbaka. Maka bertasbihlah kamu dalam keadaan kamu memuji Tuhanmu. Ya, dalam keadaan kamu memuji Tuhanmu. Ya, ya Allah, ya. Engkau adalah zat yang maha tinggi, ya. Dan tidak mungkin engkau, ya, dan tidak mungkin engkau menghinakan suatu kaum yang dekat denganmu, ya Allah, ya. Maka segala puji, nah begitu ya, sambil memuji, dalam keadaanmu memuji Allah. Ada juga musahabah, ya. Musahabah ini berbarengan, bersama, ya. Fasabbih ma'a hamdi rabbika, ya. Maka bertasbihlah engkau, ya, bersama, ya, sambil memuji Allah, bersama memuji Allah, gitu ya, dibarengkan. Itu makna ba. Dekat-dekat sih ya. Mana yang ketiga adalah ini juga pendapatnya 3, 4, 5 ini pendapatnya kurang kuat. Nah, kita masuk ke pendapat yang ke 6 dan 7 ya. Ke 6 dan 7 ini maknanya berdekatan. Maksudnya apa? Maksud dengan sabih bilhamdi adalah, ya, jika engkau, ya, bermaksud untuk mensucikan Allah, ya, untuk bertasbih kepada Allah, untuk membersihkan Allah dari sesuatu yang tidak layak baginya, maka sucikanlah Allah, ya, dengan sanjungan yang paling utama. Contohnya begini. Allahu kabirun. Allah itu besar. Kita menggunakan bukan dengan kabirun, bukan dengan besar, tapi akbar, maha besar, gitu. Jadi kalau dengan bahasa kita, ya, maka ketika kita menyanjung Allah, bertasbih kepada Allah dengan sanjungan yang luar biasa itu, maka kita menggunakan kata maha. Jadi kalau maha kan hanya Allah yang memiliki. Maksudnya itu. Jadi ketika kita sebaik-baiknya tasbih, gitu kan ya, perintah tasbih di sini adalah kita mensucikan Allah, ya, dengan sifatnya yang paling sempurna. Ya Allah, ya, Engkau adalah maha mengetahui, ya Allah. Engkau adalah maha bijaksana. Nah, itu memakai maha, gitu ya. Nah, yang di sini qulid'ullaha awid'ur rahmana ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Ya. Ketika engkau berdoa kepada Allah, ya, maka gunakanlah, ya, nama-namanya yang baik, ya. Ya Alim. Kalau misalnya kita tidak tahu apa bahasa Arabnya, ya, maka kita menggunakan kata maha atau kata paling, gitu. Ya Allah, Engkau adalah zat yang paling mengerti hamba. Engkau zat yang paling mengetahui hamba. Ya, Kau tahu hamba ini adalah pendosa, ya Allah, tapi Engkau maha penerima taubat, Engkau maha mengampuni. Nah, seperti itu. Ya, itu maksud dengan fasabbih bihamdi rabbika. Ya, maka kan kita pun ketika di zikir pagi, zikir petang, ya, biasanya zikir-zikir ini diawali oleh apa, Ibu? Coba
Salah satu doa zikir pagi apa? Ini yang saya suka nih ya. Allahumma alimal ghaibi wasyahadati. Lanjutkan Ibu, kok saya lupa. Allahumma alimal ghaibi wasyahadati fatiras samawati wal ardi rabba kulli syai'in wa malika asyhadu an la ilaha illa anta. Apa ya? Saya lupa lagi kok. Allahumma alimal ghaibi wasyahadati fatiras. Coba apa Bu? Kok lupa ya? Insyaallah. Kenapa saya lupa ya, Bu? Coba zikir zikir pagi. Apa? Allahumma alimal ghaibi wasyahadat. Allahumma alimal ghaibi wasyahadati fatiras samawati wal ardi rabb kulli syai'. Bukan itu. Kok lupa ya? Ada yang ingat? Subhanallah wa bihamdi. Ada kholqi. Itu bisa Ada ya. lagi ya, Bisa, benar-benar itu juga salah satunya. Subhanallahi wa bihamdi ya. Maha suci Allah dengan memujinya kan begitu kan ya? Adada khalqihi ya. Sejumlah makhluknya. Saya kalau sambil ini ya, subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi, sambil melihat daun gitu ya, sambil melihat pepohonan, ya Allah, berapa berapa juta miliar gitu ya ciptaan Allah itu gitu ya. Daun aja kita nggak bisa hitung satu persatu gitu ya. Kalau kalau baca doa ini subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi, belum yang di langit, belum yang di darat, belum yang di laut gitu ya. Adada khalqihi. Ya. Saya penasaran itu. Allahumma alimal ghaibi wasyahadati fatiras samawati robba kulli syai'in wa malikah asyhadu an la ilaha illa anta a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirkihi wa an aqtarifa ala nafsi. Wah, kalau udah lupa. Ini doa luar biasa nih ya. Allahumma alimal ghaibi wasyahadati. Jadi enggak ujuk-ujuk di sini kan meminta a'udzubika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirki. Gitu kan ya? Wan aqtarifa ala nafsi su'an au ajurrahu ila muslim. Ini meminta perlindungan diri, ya, meminta perlindungan diri dari kejahatan setan, ya, dan sekutunya. Tapi diawali oleh Allahumma alimal ghaibi wasyahadati. Ya Allah, Engkau Maha mengetahui yang gaib dan yang nampak. Fatiras samawati wal ardi. Engkau yang menciptakan langit-langit dan bumi. Robba kulli syai'in wa malika. Dan engkau yang mengurus segala sesuatu. Wa malika, dan engkau yang memilikinya. Asyhadu alla ilaha illa anta. Aku bersaksi ya Allah bahwa tiada Tuhan selain engkau. Barulah a'udzubika. Permintaannya. Jadi ini luar biasa gitu ya. Ketika ini tasbih bihamdi itu ya begini Bu ya. Pasabih bihamdi itu ya begini ya. Kita mensucikan Allah ya, mensucikan Allah dan memuji Allah dengan pujian yang sangat sempurna ya. Ada lagi nggak? Nah, ya hayyu ya qayyum. Nah, ini luar biasa nih ya. Saya suka juga gitu ya. Apa? Doain ya hayyu ya qayyum, karena ada hadis ya, eh, ada hadis anjuran kita berdoa itu diawali dengan ya hayyu ya qayyum ya, wahai zat yang maha hidup ya, wahai zat ya qayyum. Qayyum itu apa? Maha qayyum. Qayyum itu dari qaim ya. Qaim itu berdiri ya. Qayyum itu berarti yang selalu ada ya, yang selalu hidup gitu ya. Maksudnya ya hayyu ya qayyum ya, birahmatika astaghits ya, dengan kasih sayangmu astaghits, aku meminta 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 pertolongan kepadamu, kan begitu ya. Jadi
di zikir-zikir kita ya. Makanya kenapa kalau kalau berdoa itu ya disunahkan dengan doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, ya karena memang seperti ini ya, adabnya sesuai dengan yang dianjurkan oleh Allah gitu ya, itu dengan tasbih dulu, dengan tahmid dulu, dengan pujian yang sangat sempurna ya, mensucikan Allah dulu gitu ya, menyanjung Allah dulu, memuji Allah dulu gitu ya, baru kita minta ya. Bisa dipahami fasabih bihamdi saya. Baik. Kemudian yang ketiga adalah pembahasan tentang apa maksudnya ya di surat ini Allah memerintahkan Rasulullah SAW untuk beristighfar. Ya, kenapa nih Rasulullah SAW diminta untuk beristighfar? Istighfar itu kan tadi ya meminta ampunan. Padahal Rasulullah SAW itu adalah maksum, ya, orang yang terjaga, orang yang dilindungi oleh Allah dari berbuat kesalahan. Tapi kenapa oleh Allah di sini disuruh untuk beristighfar, ya? Dan ini banyak sekali juga ayat-ayat ya yang memerintahkan Rasulullah SAW untuk beristighfar. Ya, contoh di surat An-Nisa, wastaghfirillaha innallaha kana ghafurur rahima. Ya, dan meminta ampunlah engkau Muhammad kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Fasbir inna wa'dallahi haqqun wastaghfir li dzambik, dan meminta ampunlah engkau karena dosa engkau. Wasabbih bihamdi rabbik. Tadi ya surat Ghafir. Dan bertasbihlah dengan memuji Tuhan. Kemudian ada lagi surat Muhammad ayat 19 ya. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Ya. Minta ampunlah engkau kepada Tuhanmu karena dosamu ya, dan dosa orang-orang beriman, dan juga dosa-dosa orang perempuan yang beriman. Ya, kemudian di surat An-Nasr, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Kenapa? Ya. Nah, di sini ada dua pendapat tentang maksum. Ya, dua pendapat tentang maksum. Pendapat yang pertama adalah maksumnya Rasulullah SAW itu terbatas. Ya, terbatas. Yang pertama, Rasulullah SAW itu maksum fit tabligh, yaitu ketika menyampaikan ajaran Islam. Maka ketika menyampaikan ajaran Islam, ya, Rasulullah itu maksum dari melakukan kesalahan, ya, dari salah berbicara. Ya. Kemudian, ya Rasulullah itu maksum laisa minas sogoir, ya, laisa anis sogoir. Rasulullah itu maksum bukan dari perbuatan-perbuatan atau dosa-dosa yang kecil katanya. Kalau dari dosa-dosa yang besar Rasulullah maksum, tapi kalau dari dosa-dosa yang kecil tidak. Ya. Ada yang mengatakan Rasulullah itu maksumnya ya qoblal bi'tsah, sebelum diutus menjadi nabi, ya. Dan kita ketahui bahwa Rasulullah SAW ya beliau tidak tidak minum khamr itu kan ya, tidak melakukan hal-hal keji yang dilakukan kaumnya di zamannya gitu ya, sebelum di zaman jahiliyah. Nah, ada yang mengatakan adalah bahwa pendapat yang kedua ya maksumnya maksum bihadil a'la, ya al ismatul mutlaqah, ya maksumnya maksum semuanya gitu secara mutlak, ya secara pasti, ya maksum dari dosa-dosa kecil, ya kemudian ya dimaksum sebelum diutus dan setelah diutus gitu ya. Pokoknya Rasulullah itu maksum, ya tidak melakukan kesalahan gitu. Nah, maka di sini ada beberapa pendapat tentang kenapa Rasulullah di beberapa ayat diperintahkan untuk beristighfar, ya. Yang pertama adalah pendapat yang pertama, annal Qur'ana khotoban nabiyya wal muradu khotoba ghairahu. Ya, ini pendapat yang banyak di yang banyak digunakan ya, yang diambil gitu. Yaitu bahwa Al-Qur'an itu betul mengajak bicaranya itu kepada nabi.
ya, memerintahkannya itu kepada Nabi. Tapi yang dimaksud adalah kepada yang lainnya, itu kepada umatnya. Ya perintahnya mah kepada Rasulullah, tapi maksudnya adalah ajaran kepada umatnya dan ajakan juga kepada umatnya, begitu ya. Contohnya kan begini, fala taqul lahuma uffi wala tanharhuma. Ya, maka janganlah kamu mengatakan gitu ya kepada kedua orang tua gitu. Nah, kan Rasulullah sudah tidak punya orang tua gitu kan. Nah, berarti ayat ini tuh bukan untuk Rasulullah gitu, tapi untuk umatnya ya. Kemudian yang kedua, pendapat yang kedua adalah karena semakin tinggi kedudukan seseorang, ya, semakin tinggi ilmu seseorang, semakin tinggi pemahaman seseorang, maka ketika dia melakukan hal-hal yang tidak sesuai, ya, tidak layak baginya, padahal perkara itu tidak haram, ya, tidak makruh juga, ya. Tapi ketika seseorang mempunyai kedudukan yang tinggi, misalnya seorang nabi, tidak layak melakukan itu, maka dia beristighfar untuk. Itu kalau kita, saya kan kalau anak kecil gitu ya, ya, yang dilakukan anak kecil dan yang dilakukan orang dewasa kan pasti berbeda. Ya, mungkin kata orang dewasa, ih, gak pantas deh kayak gitu kan ya. Kenapa? Karena dengan usianya, dengan pengalamannya, dengan ilmunya gitu ya. Padahal suatu itu yang ya biasa aja. Contohnya apa ya? Atau misalnya begini ya Bu ya. Makan di pinggir jalan misalnya. Makan di pinggir jalan itu kan biasa, betul nggak? Ya. Atau makan di kafe, bukan di kafe ya. Makan di pinggir jalan gitu. Tapi untuk beberapa orang ya yang mempunyai kedudukan yang tinggi, kedudukan yang mulia gitu, makan di pinggir jalan itu kan sesuatu yang tidak layak gitu, ya, yang tidak terhormat. Maka dia meninggalkan itu, ya. Kalaupun dia melakukan itu, aduh, ngapa saya tadi makan di pinggir jalan gitu kan? Harusnya saya enggak tuh. Padahal makan di pinggir jalan itu bukan sesuatu yang salah. Nah, seperti itu Rasulullah. Jadi beliau pemahamannya di atas umatnya, sehingga ketika ada sesuatu yang seharusnya saya tidak melakukan ini gitu, kenapa saya melakukan ini? Padahal itu hal yang biasa, tapi tidak biasa menurut Rasulullah SAW. Oleh karenanya beliau beristighfar dengan hal itu, gitu, ya, dengan perkara yang beliau lakukan, ya, yang tidak layak beliau lakukan, gitu. Padahal hal yang bukan haram. Nah, sudah jam 6:30, ini masih banyak. Bagaimana? Tapi dia sedikit lagi. Gimana? Lanjut atau gimana? Sedikit lagi kok. Lanjut aja ya. Kalau yang tidak punya waktu luang boleh nanti mengikuti cuplikannya aja ya. Ya, ikuti YouTube aja. Oke. Saya selesaikan. Nah, yang ketiga itu alasan yang kedua gitu ya, alasan yang kedua. Alasan yang ketiga adalah ini sama seperti yang kedua lah ya. Kita langsung ke yang keempat. Nah, yang keempat ini adalah takhrijul istinan. Ada beberapa perkara yang dilakukan oleh para nabi yang pada dasarnya perbuatan ini bukan sesuatu yang wajib baginya, bukan sesuatu yang wajib baginya. Dan tidak diharuskan juga atau tidak ada penyebab untuk melakukannya. Tapi mereka melakukannya untuk mengajak umatnya dan mensunahkannya, ya. Nah, begitu. Jadi sebenarnya seperti misalnya ya Rasulullah SAW kan ketika sholat malam gitu kan ya sampai kakinya bengkak, kemudian kan Aisyah berkata gitu, untuk apa kau lakukan ini wahai Rasulullah, ya, kau kan sudah diampuni dosamu yang telah lalu dan yang akan datang gitu. Maka apa kata Rasulullah? Ini sebagai wujud rasa syukurku. Berarti kan bukan suatu hal yang wajib untuk beliau, ya, tapi beliau mendawamkannya gitu.
Ini untuk apa? Yaitu untuk mengajarkan kepada umatnya, ya. Nah, itu. Gambaran istighfar pun seperti itu, ya. Jadi istighfar pun kenapa Rasulullah selalu mendawamkan istighfar gitu ya? Itu untuk mengajarkan umatnya. Ayo, banyak beristighfar gitu ya. Banyak beristighfar. Ya terlebih karena yaitu tadi ya, di antara tabiat manusia adalah apa? Melakukan kesalahan. Ya. Jadi itu pendapat kenapa Allah memerintahkan istighfar ya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah tadi apa? Karena yang diajak berbicara itu bukan bukan maksudnya bukan untuk Rasulullah SAW saja gitu, tapi untuk umatnya ya. Yang kedua, yang tadi bahwa tingginya kedudukan Rasulullah SAW, mulianya kedudukan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam ya, sehingga beliau ketika melihat sesuatu yang tidak layak beliau lakukan gitu ya, padahal itu bukan sesuatu yang haram ya, bukan sesuatu yang dilarang gitu ya, tapi beliau merasa bahwa ini tidak layak dilakukan oleh saya gitu ya, maka beliau beristighfar dengan itu ya. Kemudian pendapat yang ketiga adalah bahwa perintah ini untuk apa? Untuk mengajak umatnya ya, untuk mengajak umatnya gitu ya. Jadi Rasulullah memberikan contoh, kan beliau adalah qudwah ya, uswatun hasanah ya, contoh yang baik, teladan yang baik, sehingga beliau memberikan contoh kepada umatnya. Nah, ada 6 ya, ada dalam pendapat, tapi yang sisanya lemah gitu ya. Jadi tidak usah saya jelaskan. Nah, sekarang poin yang terakhir ya. Poin yang terakhir adalah apa korelasi ya antara pertolongan dan kemenangan dengan tasbih, tahmid dan istighfar. Nah, di ayat pertama kan membicarakan tentang apa? Tentang pertolongan Allah dan kemenangan. Kemudian suratnya diakhiri dengan perintah untuk bertasbih, bertahmid, dan istighfar. Apa korelasinya? Ya, oke. Yang pertama adalah annal insana fin nasri wal fathi fi halati roho. Bahwasanya manusia ketika ada dalam kondisi kemenangan, ya, maka dia dalam keadaan hidup yang nyaman, keadaan hidup yang bahagia, keadaan hidup yang luas, ya. Bainamahum fi hurubin wa syiddatin fayadhkurunallaha wa hadi tabiatul insan, ya. Nah, biasanya, nah ini di antara tabiat manusia adalah apa Ibu? Kalau lagi sulit, ya, kalau lagi terhimpit masalah, barulah ingat ke Allah. Tapi kalau hidup sedang nyaman, ya, hidup sedang berkecukupan, ya, tidak semuanya terjamin, maka lupa dengan Allah. Ya, maka ayat ini ingin mengingatkan manusia, ya, wadhkurni fi lahadhatin nisyanika gitu, ya. Ingatlah aku di waktu-waktu yang di waktu-waktu yang engkau tuh berpotensi untuk lupa gitu, untuk lupa kepadaku, ya. Waktu-waktu kapan? Yaitu waktu-waktu ketika ya tadi, ya, hidup aman, nyaman, tentram gitu ya, semua ada, dan lupa kepada Allah. Nah, gitu. Itu pendapat yang pertama. Jadi ini ingin mengingatkan bahwa tabiat manusia itu seperti itu. Tabiat manusia itu kalau ketika sulit ingat Allah, ketika senang lupa kepada Allah gitu. Ya. Yang kedua adalah ya, at-tasbihu huwa at-ta'zim, ya. Tasbih itu adalah mengagungkan Allah, yaitu mengikrarkan, mengabarkan tentang kebesaran Allah, ya, tentang kekuatan dari Allah, ya. Maka kata nasru, lafaz nasru di surat ini dan di surat-surat yang lainnya selalu diidhofahkan kepada Allah. Nasrullah, pertolongan Allah, ya. Maka pertolongan Allah dan kemenangan yang luar biasa yang didapatkan oleh kaum muslimin, ya, ini harus
dinisbahkan, ya, harus disandarkan kepada Allah, gitu. Bukan kepada kekuatan kita. Bahwa nasrullahi wal fath itu adalah karena keagungan Allah, ya, karena kemahabesaran Allah, ya, karena pertolongan Allah, ya, karena penyayangan Allah, kemahapengasihan Allah. Nah gitu. Jadi diidofahkan, dinisbahkan, dikembalikan kepada Allah, ya. Nah, yang ketiga ini kaitannya dengan maksud bahwa ayat yang dimaksud dengan idza jaa nasrullahi wal fath itu adalah seperti riwayatnya Ibnu Abbas, ya, pendapat Ibnu Abbas bahwa ayat ini turun seiring dengan dekatnya ajal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Maka yang memahami ayat ini turun disebabkan oleh itu adalah kaitan surat ini dengan dekatnya ajal Rasulullah SAW, maka Allah memerintahkan untuk banyak bertasbih, bertahmid, dan istighfar. Ya. Jadi kalau kita sudah menuju mati, ya, menuju ajal kita yang dekat, maka kita diperintahkan untuk banyak bertasbih, bertahmid, dan beristighfar. Gitu, ya. Kemudian yang keempat, dan ini yang terakhir, gitu ya. Dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa pertolongan itu dari Allah. Kemenangan itu dari Allah. Maka ketika manusia ada dalam kondisi kuat dan berlimpah nikmat, terkadang manusia itu membangkang dan lupa kepada Allah. Mengira bahwa semuanya karena usahanya. Dan Allah menjadi kecil di hadapannya. Menjadi tidak punya kontribusi apapun Allah itu. Ya. Dan dia merasa menjadi orang paling kuat dan menjadi penyebab kemenangan. Ya. Fana sabaan yusabbihallaha wa yu'azzimahu li anna nasra minallah. Ya. Maka ayat ini, ya, surat ini adalah point of view yang luar biasa, ya, untuk kita, bahwa surat ini mengajarkan kepada kita apa? Mengajarkan kepada kita tentang akhlak kita ketika mendapatkan pertolongan dan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, mendapatkan pertolongan dan nikmat apapun dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Yaitu bahwa semuanya dari Allah, ya. Tidak boleh merasa kuat. Tidak boleh merasa berjasa. Bahwa hakikatnya semua dari Allah. Dan inilah akhlak Quran yang diajarkan oleh Allah kepada para nabinya, dan otomatis untuk kita juga, ya, seperti Nabi Sulaiman, ya, Nabi Sulaiman ketika diberikan kemampuan yang luar biasa, apa yang beliau katakan? Hadza min fadli Robbi, ya, bukan ini karena kekuatan saya, karena kepintaran saya, karena ilmu saya, karena usaha saya, tidak, tapi hadza min fadli Robbi. Begitupun Nabi Yusuf, ya. Nabi Yusuf dengan perjalanan hidup yang sangat yang penuh dengan ujian, gitu ya. Maka ketika selesai ujian ini, ya, maka ibu bisa baca di bagian surat terakhirnya, ya, apa yang diucapkan oleh Nabi Yusuf, selalu menyandarkan semua itu kepada Allah, ya, bahwa Allah yang telah menolongku, bahwa Allah yang ini, bahwa Allah, semuanya kepada Allah. Ya, inilah akhlak Al-Qur'an yang diajarkan pada para nabi dan kita umatnya, ya. Berbeda dengan Firaun, ya, dengan Qorun, gitu, ya, karena mereka tidak berakhlak Al-Qur'an, ya. Jadi munasabah atau korelasi, ya, antara ayat pertama dengan ayat yang kedua, Allah ingin mengajarkan kepada kita bahwa sekecil apapun pertolongan yang Allah berikan, bahwa kita harus mensyukurinya dan harus menisbahkannya atau menyandarkannya kepada Allah, ya, karena kita tidak memiliki kekuatan apapun. Nah, luar biasa, ya. Ini adalah tafsir surat An-Nasr, ya. Tidak hanya diperuntukkan ketika Fathu Makkah, gitu ya, tapi ini juga pelajaran untuk kita semua.
Itu saja mungkin Ibu, ada yang tanyakan atau cukup? Oke, mudah-mudahan ya dengan kita mengetahui surat ini ya, kita semakin tunduk kepada Allah gitu ya. Kita semakin merendahkan diri kepada Allah bahwa kita tidak ada apa-apanya gitu ya. Sekecil apapun pencapaian kita bahwa itu dari Allah gitu ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi tazkirah ya, bisa menjadi peringatan kepada kita, bisa menjadikan pelajaran kepada kita untuk senantiasa kita mengenal Allah ya, lebih mengenal Allah gitu dan lebih mengenal kelemahan diri kita. Itu saja ibu-ibu, mangga silakan yang mau tilawah, yang mau setoran bisa di list di grup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la